Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tema 9, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Simak video yang akan Ibu berikan ya. Selanjutnya ada unsur-unsur iklan radio dan unsur-unsur iklan televisi ya nak ya. Pasti kalian sudah pernah kan mendengarkan radio ya. Nah, untuk iklan di radio hanya terdiri atas satu unsur saja, yaitu apa anak-anak? Yaitu unsur suara ya. Jadi di radio itu kita tidak bisa melihat gambar ya, ataupun geraknya ya, ataupun tulisannya. Jadi di radio itu kita hanya bisa mendengarkan ya. Jadi radio itu hanya memiliki satu unsur, yaitu suara ya nak ya. Suara yang keluar dari radio itu dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik dan efek suara. Dan untuk unsur-unsur iklan televisi, nah di rumahnya pasti ada semua televisi nak ya. Nah sebelumnya kan kita sudah belajar tentang iklan ya. Di sini untuk unsur-unsur iklan televisi itu ada 4, yaitu yang pertama suara, yang kedua gambar, yang ketiga gerak, dan yang keempat tulisan. Sekarang Ibu bahas satu-satu ya nak ya. Untuk unsur iklan yang ada di televisi, yang pertama itu suara. Suara yang keluar atau orang yang memberikan iklan ya, suaranya bisa berupa suara manusia, hewan, atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Untuk yang kedua itu gambar, nah ya. Di sini berupa gambar produk yang ditawarkan atau gambar orang yang menggunakan produk tersebut. Misalnya mereka sedang mengiklankan sebuah susu ya. Jadi gambar produk yang ditawarkan itu bisa berupa kaleng susunya ya, atau gambar orang yang menggunakan produk atau orang yang mengkonsumsi susu tersebut ya, misalnya seperti susu Milo. Nah ya, jadi bisa gambar orangnya ya yang menggunakan atau memakai atau memakan produk tersebut. Nah ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu gerak. Nah, di sini gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Jadi gambar tadi bisa kita buat lebih menarik lagi, bisa bergerak ya, dan lain dan banyak hal nak ya. Terus yang keempat tulisan. Nah, tulisan di sini memberi penjelasan produk yang ditawarkan. Tulisannya harus singkat dan mudah terlihat ya. Jangan tulisannya itu panjang dan kecil-kecil sehingga orang itu sulit untuk melihatnya ya. Unsur-unsur internet. Nah, di sini pasti anak-anak sudah sangat sering ya menggunakan internet ya. Terlebih lagi untuk kita yang saat ini sedang belajar daring nak ya, yang sering kalian sebut dengan searching Google ya nak ya. Di sini untuk unsur-unsur internet itu sama ya, ada suara, ada gambar, ada gerak, dan ada tulisan. Kita bahas ya. Yang pertama itu suara. Iklan internet yang berupa video biasanya memiliki unsur berupa suara. Nah ya, jadi kalau iklannya berupa video ya pasti memiliki suara. Yang kedua itu gambar, berupa gambar produk yang ditawarkan ataupun orang yang menggunakan produk tersebut ya. Sama seperti iklan televisi tadi nak ya, hanya saja ini iklannya ditampilkan di internet ya. Terus yang ketiga itu gerak. Gambar gerak dalam internet dapat berupa video atau animasi. Yang terakhir itu tulisan. Nah ya, di sini tulisan sama harus memberikan penjelasan produk yang diiklankan, dan tulisannya tuh harus singkat dan mudah terlihat ya. Sering kan melihat iklan itu dengan judulnya yang besar tulisannya, nah ya, dan dia sangat mudah terlihat atau sangat mudah dibaca agar para pembaca iklan itu untuk menggunakan ya. Kan iklan itu menarik perhatian orang nah ya. Jadi tulisannya harus singkat dan mudah terlihat serta mudah terbaca oleh publik atau oleh halayak banyak ya nak ya.
Berdasarkan isinya, jenis iklan elektronik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu iklan komersial, yang kedua iklan perusahaan, dan yang ketiga iklan layanan masyarakat. Kita bahas yang pertama ya nak ya. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar ya. Jadi untuk iklan ini yang ditawarkannya itu bisa barang atau jasa ya. Barangnya apa? Barangnya bebas ya nak ya, bisa koper, bisa tas, sepatu ya nak ya, bebas ya. Dan jasanya juga bisa jasa angkutan ya, atau jasa layanan umroh ya nak ya. Jadi untuk iklan komersial ini iklan yang menginformasikan tentang barang atau jasa ya. Selanjutnya untuk yang kedua itu iklan perusahaan, adalah iklan yang dibuat untuk mengenal perusahaan kepada masyarakat luas dan menekankan pada citra perusahaan ya. Tujuan iklan perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga itu iklan layanan masyarakat, dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ya. Jadi iklan ini dibuat agar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta iklan ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah nak ya. Selanjutnya nak ya, beragamnya motif batik ya. Batik di sini berasal dari bahasa Jawa. Ambah yang berarti menulis dan nitik ya. Kata batik sendiri merujuk pada teknik pembuatan corak. Nah, di sini ada 7 macam ya, 7 motif batik yang mendunia. Yang pertama itu ada batik Sogan. Dominasinya warna batik Sogan adalah gelap seperti hitam dan coklat. Nah, seperti gambarnya di sebelah kanan sudah Ibu tampilkan ya, bisa dilihat itu contoh dari batik Sogan. Yang kedua, batik 7 rupa berasal dari Pekalongan. Nah, batik ini memiliki khas dengan nuansa yang sangat kental dengan kekayaan alam. Contohnya sudah ada di sebelah kanannya nak ya. Yang ketiga itu batik Mega Bendung, berasal dari kota Udang atau Cirebon. Motif ini berbentuk menyerupai awan dengan corak warna yang menggambarkan nuansa mendung ya. Gambarnya agak kebiru-biruan nak ya. Selanjutnya untuk yang keempat itu ada batik Kawung ya, berasal dari Jawa Tengah dan memiliki pola buatan mirip buah kawung, yaitu sejenis kelapa ya nak ya, atau lebih dikenal dengan buah kolang-kaling. Nah, gambarnya ya agak lonjong-lonjong seperti itu ya nak ya, dan berwarna kekuning-kuningan ya. Terus yang kelima itu batik Parang, merupakan motif batik asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram, Surakarta atau Solo. Nah, motif ini yang tertuang ke dalam kain membentuk seperti huruf S ya. Jadi motifnya membentuk seperti huruf S. Untuk yang keenam, batik Pring Sedapur merupakan batik khas daerah Magetan ya. Pring Sedapur berarti serumpun pohon bambu. Nah, untuk motifnya atau gambarnya sesuai nak ya, menyerupai serumpun pohon bambu gambarnya ya. Terus yang ketujuh ada batik Segar Jagad, berasal dari Solo dan Yogyakarta. Motif batik ini memiliki pola yang mirip dengan gambar peta dengan warna yang bervariasi pada setiap bagiannya. Bisa dilihat nak ya, gambarnya ada di sebelah kanan ya, motif batik Segar Jagad. Nah, itulah nak 7 motif batik yang mendunia ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di buku tematik, yaitu subtema 3 ya, halaman 148 ya nak ya. Di sini ada lebih jelasnya lagi tentang 7 motif batik. Setelah anak-anak mengetahui motif-motif batik yang ada, sekarang kita lanjutkan untuk belajar langkah-langkah membuat batik. Di sini langkah-langkahnya ada 9. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, membuat desain batik ya. Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat maloni.
membuat molani ya. Apa itu molani? Molani bisa disebut juga dengan desain batik. Jadi kalian pertama harus mendesain ya, mau seperti apa batiknya. Untuk yang kedua itu melukis di kain. Selanjutnya, setelah kamu membuat molani, tebalkan motif tersebut dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan ya nak ya. Selanjutnya menutupi bagian putih. Nah, tahap selanjutnya adalah menutupi bagian putih menggunakan lilin ya. Maksud bagian putih adalah bagian yang nantinya tidak akan kita warnai dengan pewarna ya. Jadi bagian putih itu bagian yang tidak akan kita warnai dengan pewarna apapun ya. Terus untuk langkah yang keempat itu pewarnaan kain. Nah, proses pewarnaan pertama ini dilakukan pada bagian yang tidak tertutup oleh kain ya. Terus untuk yang kelima itu melukis kembali dengan canting. Setelah kain kering, langkah selanjutnya adalah melukis kembali kain menggunakan canting. Tujuannya dari tahap ini nak ya, untuk mempertahankan warna pada tahap pewarnaan yang pertama ya. Terus untuk langkah keenam yaitu menghilangkan lilin ya. Setelah pewarnaan kedua selesai, kita bisa mulai menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Caranya dengan apa? Caranya dengan mencelupkan kain pada air yang sudah dipanaskan di atas tungku ya. Terus untuk langkah yang ketujuh membatik lagi. Nah, tujuannya ini adalah untuk mempertahankan warna pada pewarnaan pertama dan kedua ya. Proses melelehkan atau membuka dan menutup lilin ini bisa kamu lakukan berulang kali ya. Terus yang kedelapan itu ngelorot ya. Nah, pada tahap ini yaitu tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas ya nak ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencuci kain batik. Setelah selesai semua tahapnya, kalian bisa mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering ya. Setelah kering baru kain batik itu bisa kamu pakai atau bisa kamu gunakan ya nak ya. Jadi itulah langkah-langkah membuat kain batik, ada 9 langkah ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku halaman 152 ya nak ya. Demikianlah nak ya pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kalian tidak mengerti atau belum paham, silakan bertanya pada guru kelasnya masing-masing. Untuk tugasnya segera dikumpulkan dengan tepat waktu dan tetap semangat serta selalu menjaga kesehatan ya nak ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.